Surat ini sangat baik, sangat patut diamalkan bagi orang-orang yang sudah uzur. Bagi orang-orang yang sudah mata kada melihat lagi, kabur umpamanya, hafalan Quran Yasin kada hafal, surat Tabarak kada hafal, Waqiah kada hafal, yang hafal paling qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, handap-handapnya. Nah, mana yang bagus diamalkan supaya pahalanya ganal, bacaannya kada banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan surat ini menyamai dengan separuh Al-Quran. Nah, jadi artinya kalau kita membaca surat ini 2 kali berarti pahalanya sama dengan 1 khatam Al-Quran. Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-laki sudah sangat tua orangnya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini orang yang sudah sangat tua. Hafalanku sudah tidak ada yang hafal lagi. Hilangan sudah hafalan-hafalan. Nah, maka beri aku amalan 1 surah yang pendek tapi lengkap yang bisa aku amalkan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada laki-laki tua itu, karena ini salat 2 kali sudah sama pahalanya dengan 1 khatam Al-Quran. Nah, maka laki-laki tadi berkata, "Nah, kalau demikian wahai Rasulullah, maka aku akan mengamalkan surat itu saja." Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-99 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surah Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah yang artinya adalah keguncangan atau gempa, madaniyatun, diturunkan di Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya saman berjumlah 8 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan surat Az-Zalzalah ini, "Idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an wa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an." Akhrajahu Hakim wa Sahhah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa idza zulzilat, bermula surat Zalzalah ini menyamai dengan separuh Al-Quran. Artinya nilai pahala yang kita baca dari surat Zalzalah ini sama dengan separuh membaca Al-Quran. Dan qul huwallahu ahad itu menyamai 1/3 Al-Quran. Sedangkan qul ya ayyuhal kafirun itu menyamai 1/4 daripada Al-Quran. Nah, jadi artinya kalau kita membaca surat Az-Zalzalah ini 2 kali berarti pahalanya sama dengan 1 khatam Al-Quran. Kalau qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan pahala 1 khatam Al-Quran. Sedangkan surat Al-Kafirun atau qul ya ayyuhal kafirun itu 4 kali sama dengan 1 khatam Al-Quran. Ini salah satu di antara keutamaan daripada surah Az-Zalzalah ini. Para muhibbin rahimakumullah,
Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini laki-laki sudah sangat tua orangnya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini orang yang sudah sangat tua. Hafalanku sudah tidak ada yang hafal lagi. Hilangan sudah hafalan-hafalan. Lidahku sudah keras, artinya ngalih, bisa sambat huruf-huruf itu. Nah, maka beri aku amalan satu surah yang pindik tapi lengkap, yang bisa aku amalkan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada laki-laki tua itu, kata Rasulullah, bacalah surat Az-Zalzalah. Karena ini surat Zalzalah 2 kali sudah sama pahalanya dengan 1 khatam Al-Quran. Nah, maka laki-laki tadi berkata, "Nah, kalau demikian wahai Rasulullah, maka aku akan mengamalkan surat Az-Zalzalah itu saja. Yang lain tidak aku baca, karena aku sudah kada sanggup lagi." Rasulullah berkata, "Aflahar rujail." Beruntung itu laki-laki, kata Rasulullah. Aflahar rujail, beruntung itu laki-laki yang mengamalkan surat Zalzalah. Nah, jadi ini artinya bahwa surat ini sangat baik, sangat patut diamalkan bagi orang-orang yang sudah uzur, bagi orang-orang yang sudah mata kada melihat lagi, kabur umpamanya, hafalan Quran Yasin kada hafal, surat Tabarak kada hafal, Waqiah kada hafal, yang hafal yang qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, nah handap-handapnya. Nah, mana yang bagus diamalkan supaya pahalanya ganal, bacaannya kada banyak. Nah, surat Az-Zalzalah itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan sangat berguncang. Ini terjadi 2 kali. Yang pertama, tiupan Israfil yang pertama. Sedangkan yang kedua, guncangan bumi itu adalah tiupan Israfil yang kedua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang bersangatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apabila, berarti ini akan terjadi. Namun kapan terjadinya itu guncangan bumi yang bersangatan atau hari kiamat itu kapan terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kepastiannya. Jibril alaihi salam pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Jibril, "Wahai Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mal mas'ul bi a'lama minas sa'il." Ujar Nabi, nang ditakuni sama lawan nang betakun kada tahu. Bi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Itu hari kiamat termasuk 5 macam perkara yang tidak tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 5 perkara itu adalah, pertama, kapan hari kiamat terjadi. Apabila tepatnya kada nang tahunya, Jibril saja kada tahu. Yang kedua, nuzulul ghais, turun hujan. Kapan hujan itu pastinya turun, kada tahunya itu. Yang ketiga, madza yaksibul abdu gadan, apa yang kita kerjakan esok hari. Esok hari apa nang kita gawi, untungkah, rugikah, dosakah, pahalakah, balakah, kecelakaankah, kebahagiaankah, kada tahu pastinya.
Yang keempat, ma fil arham, yang ada dalam rahim ibu. Anak itu apa, laki-laki atau bini-bini atau kayak apa, Anda tahu itu selain Allah. Yang kelima, bi ayyi ardin tamut, bi ayyi ardin yamutul abdu, di mana seseorang itu meninggal dunia. Kita nih di mana kena matinya, kada tahu kita. Di rumah kah, di sini kah, di mana? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dalam 5 perkara yang tidak tahu akan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Seorang laki-laki yang bernama Abdul Waris bin Amr datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar laki-laki itu, wahai Rasulullah, inna mra'ati hubla, bini ulun sedang bunting. Fa akhbirni madza ta'id. Padahal kan panglawan ulun, mengapa dalam parut bini ulun itu kira-kira laki-laki apa bini-bini? Abdul Waris ini bertakun lawan Nabi, mengapa dalam parut bini ulun itu laki-laki atau perempuan? Yang kedua, wa bima dunajabba fa akhbirni mata yanzilul ghaiz. Wahai Rasulullah, kita ini sudah lawas pada hujan. Apabila turun hujan kira-kira, wahai Rasulullah? Yang ketiga, Abdul Waris ini bertanya, wa qad alimtu mata wulidtu fa akhbirni mata amut. Wahai Rasul, ulun tahu kapan dilahirkan, hari anu tanggal anu. Padahal lawan ulun tanggal berapa ulun mati. Mata amut, kapan ulun mati. Wa qad ayantu ma amiltu al-yawma fa akhbirni madza a'malu ghadan. Wahai Rasulullah, ulun tahu apa yang ulun kerjakan hari ini. Padahal lawan ulun apa yang isuk ulun kerjakan. Wa akhbirni mata taqumus sa'ah. Dan padahal lawan ulun, wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat itu. Nah, Rasulullah pun diam mendengar pertanyaan Abdul Waris bin Amr ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Luqman yang berbunyi, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allah menurunkan ayat bahwa 5 perkara itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau menjelaskan, "Faman idda'a annahu ya'lamu syai'an min hadhihi faqad kafara bil Qur'an." Barang siapa yang mengaku tahu dengan sesuatu daripada ini yang 5, maka dia kafir dengan Al-Qur'an. Ini mengaku tahu yang dalam parut bini kamu laki-laki, kena ngarani jahit pembaca. Ini orang kafir dengan Al-Quran. Bila kafir lawan Quran, kafir lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mengaku dirinya itu tahu terhadap 5 perkara tadi dikatakan kafir. Kafir juga orang-orang yang mempercayainya. Kita percaya. Jadi kalau ada berita apapun tentang 5 hal tadi, sedikit pun kita kada boleh percaya. Sedikit sepersen pun kita jangan percaya. Kalau kita percaya sepersen itulah kafirnya kita dengan Al-Quran. Siapakah memadahkan bahwa 5 hal tadi ingin mengetahui pasti, kita percaya. Nah, kita percaya dengan kekafiran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang bersangatan. Guncangan yang pertama, terjadi kiamat. Seluruh gunung-gunung dan gedung-gedung beterbangan, pohon-pohon habis, maka bumi pun jadi rata. Itu guncangan yang pertama. Wa akhrajatil ardu asqalaha,
dan mengeluarkan bumi akan segala isinya. Ini tiupan Israfil yang kedua. Setelah bumi rata, ada yang mengatakan 40 tahun masanya, tiupan yang kedua itu bumi pun berguncang lagi mengeluarkan seluruh isinya. Termasuk manusia yang mati, termasuk emas, perak, macam-macam perbendaharaan bumi keluar semua. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan bumi akan segala yang ada di dalam kandungannya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia keluar dari perut bumi, hidup. Hari berbangkit ngarannya hidup. Malaha, manusia ada apa ini? Malaha ada apa? Rumah-rumah kadada, gedung-gedung kadada. Nang ada cuma mayat manusia-manusia, nang ada cuma emas, perak, permata, bahmur. Emas berkata, "Hai manusia, napa cuma diri-hirang lagi dua aku ujar emas." Berlian berkata, "Napa cuma manusia diri-hirang lagi dua aku? Maka ikam bakalahian dalam dunia karena aku, ikam berbunuhan dalam dunia karena aku. Sekarang engkau biarkan aku." Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi ini mengkhabarkan, mengisahkan cerita-cerita kita. Apa yang kita kerjakan di atas bumi, bumi akan menceritakan. Perbuatan baik yang kita kerjakan di bumi, bumi bercerita. Pekerjaan jahat yang kita kerjakan di bumi, bumi pun menceritakan. Bi anna rabbaka awhalaha, dengan bahwa Tuhan engkau yang mewahyukan kepada bumi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal arda la tukhbiru yaumal qiyamah bi kulli amalin umila 'alaiha." Sesungguhnya bumi itu mengkhabarkan pada hari kiamat dengan tiap pekerjaan yang dikerjakan di atasnya. Bumi bercerita, "Inna fulanan shalla fiyya wa hajja fiyya wa zakka fiyya." Pulan bin pulan naik haji dia, pulan bin pulan puasa di atas aku, pulan bin pulan sembahyang di atas aku, pulan bin pulan saraka, mencuri, wazana, berzina, wa kafara, kafir, wajara, dan zalim piyah di atas. Bumi-bumi menceritakan kabar-kabar. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtata, pada hari itu manusia bangkit dari kubur, ashtata, bermacam-macam. Di dalam tafsir Fakhrul Razi disebutkan pengertian bermacam-macam manusia bangkit dari kubur itu. Anna ba'dahum yadhhabu ila al-mawqif rakiban ma'a thiyabil hasanah wa bayadil wujuh wal munadi yunadi baina yaday hadha waliyullah. Ada sebagian manusia yang timbul dari kuburnya, disediakan tunggangan dan pakaian yang baik, serta putih wajahnya, dan di depannya ada orang yang berseru, "Ini waliullah, ini waliullah." Ada manusia yang demikian, bangkit dari kubur, disediakan kendaraan, disediakan pakaian yang bagus, digiring menuju padang mahsyar, dan diberi pengawal sambil berkata, "Ini adalah waliullah." Wa akharun yadhabu bihim bisundil wujuh hufatan uratan ma'as salasil wal aghlal wal munadi yunadi baina yaday hadha aduwullah. Ada lagi yang lain bangkit dari kubur, mukanya hitam, tidak ada sandal, tidak ada pakaian, tidak ada tunggangan, bahkan dibelenggu dengan rantai-rantai. Dan ada pengawal yang berkata, "Hadza aduwullah, ini musuh Allah." Itu pengertian ashtata. Manusia bangkit dari kubur bermacam-macam.
Ada pendapat lain lagi daripada ulama tafsir yang mengatakan astata itu artinya adalah bahwa manusia itu bangkit daripada kubur menuju padang mahsyar, dikelumpukan bersama orang-orang yang dia cintai di dalam dunia ini. Manusia bangkit dari kubur berkelompok-kelompok dengan orang yang dia cintai, dengan orang yang ia idolakan di dalam dunia. Orang yang dalam dunianya idolanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan bangkit dari kubur dihalau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita kepada seseorang mengalahkan amal kita. Ada orang yang fasik, ada orang yang jahat, tapi dia cinta kepada orang yang baik. Di padang mahsyar dia dihalau bersama orang-orang yang baik. Ada orang penuntut ilmu, ada orang ahli ibadah, tapi dia mengidolakan orang kafir atau orang fasik atau orang zalim, maka di padang mahsyar dia dikumpulkan dengan mereka itu. Almar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah, seseorang itu beserta orang yang dia cintai. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata, pada hari itu bangkitlah manusia daripada kuburnya bermacam-macam, berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum, untuk apa dibangkit dari kubur? Untuk diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Padahal Allah itu mampu, kuasa, dan maha tahu. Andai kata langsung aja, ini ahli neraka buat sudah neraka, ini ahli surga buatkan. Tapi kada. Allah untuk memperlihatkan kepada kita apa yang kita kerjakan di dalam dunia, sehingga terjadilah hisab, terjadilah timbangan amal, terjadilah hitung-hitung amal baik, amal buruk. Untuk apa? Agar kita mengetahui, oh ini perbuatan kita yang menyebabkan kita masuk neraka, inilah perbuatan kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Liwrau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat seberat biji sesawi kebaikan, maka dia akan lihat balasan pahalanya. Dan barang siapa berbuat seberat biji sesawi kejahatan, yang dia tidak tobat di dalam dunia dari kejahatan itu, maka dia pun melihat balasan yang akan disediakan untuknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para muhibbin rahimakumullah, ini ayat menurut sebagian ulama tafsir diturunkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagian sahabat itu enggan bersedekah karena sedikit. Ada orang minta sedekah, sedangkan di rumahnya hanya ada beberapa biji kurma. Lalu dia enggan memberikan sedekah karena masa kadikitan, merasa asal ada pahala kadikitan bersedekah itu. Lalu Allah menjelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," siapa yang beramal seberat biji sesawi. Ada kalau dilihat biji sesawi ini tuh halus benar, yarah, dia akan lihat kayaknya pahala kebaikan itu. Nah, supaya apa? Supaya jangan enggan bersedekah dengan sedikit. Kalau memang kita punya sedikit, bisa duit 2.000 umpamanya, ada orang anak minta sumbangan apa, masa kadikitan memberi 1.000, jangan kadikitan. 1.000 itu kalau ikhlas, dunia kali cukup menukari pahalanya. Dan lagi sebagian sahabat Rasulullah waktu itu ada yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Dia beranggapan bahwa neraka itu hanya untuk dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil-kecil ya tidak apa-apa, karena neraka itu dosa-dosa besar. Mencuri, berzina, membunuh orang, nah itu neraka jadinya. Dosa-dosa melihat yang haram itu ada apa? Nah, Allah menurunkan ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang beramal seberat biji
sesawi daripada kejahatan, dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia di akhirat nanti dipanggil oleh Allah dengan tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga Allah perlihatkan, ini dosa ikam ya Tuhan. Dosa kita nah halus, ini dosa ikam, tapi ini ku ampuni ya Tuhan. Ini dosa ikam yang halus, tapi ku ampuni. Ini dosa ikam, ku ampuni. Karena dosa-dosa kecil itu terhapus sendirinya dengan perbuatan baik yang banyak pahalanya. Dosa-dosa kecil akan terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi itu diperlihatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, supaya kita merasakan begitu sayangnya Allah kepada kita. Nanti dosa ikam tanggal sekian, hari anu, jam anu, kamu perbuat ini. Tapi ini dosa ku hapuskan ya Tuhan, karena engkau berbuat kebaikan. Tapi diperlihatkan dulu kepada kita sekecil apapun dosa itu. Nah, ini bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Nah, bagi orang-orang yang tidak dikasihi Allah, bagi orang-orang yang segala sesuatunya diperhitungkan oleh Allah, maka dosa sekecil apapun tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dimusuhi, orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang selalu ingkar kepada Allah, sekecil apapun dosa akan diperlihatkan dan dirasakan balasannya. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan ayat tadi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Ujar Nabi, takutlah kamu neraka, hindari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Kita bisa berisi kurma, ada sebagiannya, ada orang hendak minta belah dua. Nah, sebelah kurma itu pun bisa menjauhkan kita daripada api neraka. Kalau kita kada berisi apa-apa, orang hendak minta, kita kada berisi apa-apa, fabi kalimatin thayyibah, maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik yang menyenangkan hati orang yang minta itu. Itu pun termasuk amal kebaikan yang nantinya akan kita lihat pahala di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah, jadi surat Az-Zalzalah ini merupakan satu surat yang patut diamalkan, dibaca setiap harinya, terutama bagi mereka-mereka yang sudah sulit, bagi mereka-mereka yang uzur atau payah membaca Al-Quran dengan banyak. Maka bacalah surat Zalzalah ini sekurang-kurangnya 2 kali sehari, maka itu menempati pahala 1 khatam Al-Quran. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa